Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di Pratama Dawan alias @datsekolah_19 di Instagram dan juga Twitter. Dan kali ini kita kembali lagi guys bersama gue di Pomet Podcast Matematika. Wah, gila. Kalian pastinya udah kangen banget sama muka aku yang ganteng ini. Enggak ya. Dan kali ini pastinya kita nggak sendirian guys. Pastinya ada bintang tamu. Kayak dulu juga ada bintang tamu. Mulai dari ada yang morse ya kan, ada yang ngomongin tentang magang. Nah, kali ini kita bakalan ngomongin tentang apa? Penasaran? Penasaran? Nih ditonton. Kalau nggak ditonton berarti kalian nggak tahu. Dan juga jangan lupa buat follow Instagram Gumatika, ada di Gumatika IPB dan juga pastinya ada di YouTube juga Gumatika IPB. Ya iyalah, kalian nonton ini dari mana? Kalau bukan dari YouTube. Anyway, kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang generasi. Perbedaan generasi. Wah, di sini abang generasi apa nih? Generasi milenial. Oh, milenial. Dia Gen Z. Emang Gen Z? Gen Z. Bahasa tuh Gen Z? Iya dong. Oh iya ya. Tapi Kalau Gen Z juga. Kalau gue ya Gen Z sih. Gen Z juga. Nah, kalau Rani Apa ya kak? Apa ya? Apa ya? apa ya? Apa ya? Kamu gen apa? Gen Z, Gen Alpha. Gen apa Gen Z? Tahun berapa? Tahun ya aku harus spill tahun lahir aku. Iya, nih. ketahuan dong umurnya. Jangan. Aku masih muda kok kak. Mudanya kebangetan sih. Mudanya kebangetan. Kayaknya kayak kita semuanya sama Gen Z sih harusnya sih ya. Karena kan nggak beda jauh kan. Nah, nggak beda jauh. Nah, tapi ada yang beda, nggak jauh juga sih, tapi beda satu generasi, yaitu generasi matematika IPB-nya, guys. Oh, gitu. Kita semua ini beda generasi. Dari generasi Bang Sabto generasi berapa? Generasi 57. 57. Raffi? Generasi 58. 58. Kamu? Jelas dong aku yang termuda 59 nih Oh kak. iya. Iya deh, yang paling muda. Paling muda dong. Yang paling muda. Baiklah. Gimana kalau misalnya kan nih mereka mungkin belum tahu kalian ini siapa ya. Kalau kamu mungkin tahu ya. Ih sombong banget. Gak mungkin gak tahu. Kalau kamu anak matematika gak tahu, dipertanyakan matematika. Waduh. Anyway, kita bakalan kenalan dulu dari yang paling terkenal dulu. Waduh. Silakan. Aduh, formatnya apa nih? Nama jurusan ya enggak sih? Udah jelas jurusannya apa, namanya dulu. Oke, halo Nama guys. Instagram deh. Oke, Sosial nama media. Instagram. Halo guys, kenalin nama gue Raffi Andika Yanuri. Biasa dipanggil Raffi. Kalau untuk Instagram gue tuh @raffiandika_ guys. Gitu. Nah, selanjutnya dari yang paling tua ya. Oke, sebelumnya halo semuanya. Halo teman-teman, nama aku Sabto Mukti Handoyo. Biasa dipanggil Sabto. Teman-teman kalau mau follow Instagram aku bisa follow di @sabtomkd, Sabto McD. Ya. Sabtu McD. Sabto McD atau Sabto Mukidi? Waduh, Bukan ya, McD bukan. aja ya. McD, baiklah. Nah, yang terakhir, silakan perkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Di sini aku yang paling muda. Aku Risna Tiada Estianti Nurul Fadila dan orang-orang biasanya manggil aku Risna. Apalagi tadi kak? Oh, Instagram aku @risnatiadnf_. Jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow. Ya kalian sudah tahu ya Instagram saya. Kalau nggak di follow ya nggak apa-apa sih. Nggak mungkin saya datengin satu-satu. Kamu follow ya, nggak mungkin. Nah, pertanyaan yang pertama. Ini kursi panas. Oh, kursi panas ya. Nggak panas sih, dingin, sebelah ada AC-nya ya. Saya kedinginan deh tadi. Si responsi nih kak. Oh, responsi ya, agak menegangkan ya. Bayangkan di depan kalian ada Pak Tony ya. Maaf ya Pak Tony. Bayangkan kalian abis bangun dari tidur kalian. Terus tiba-tiba ditanyain nih. Kita tanya dari yang paling muda karena biasanya masih fresh di otaknya. Oke. Waduh. Kenapa kamu pilih mate? Kenapa pilih mate? Kenapa? Itu pertanyaan biasanya itu yang ditanyakan tuh kalau misalnya baru datang, Baru berkenalan. Iya. Biasa Basic. tuh iya di ST kan biasanya kita kan kenapa pilih mate? Jujur guys, saya dulu deh kasihan. Jujur, saya pilih mate terutama IPB adalah karena dilempar dari universitas lagi. Oh. Cuma pun juga banyak dari keluarga yang bilang bahwa matematika tuh bagus untuk menjadi lubang kan jembatan pekerjaan yang gede gitu.
Kalau Rizna. Kalau aku sih ya kak, dulu tuh pengen matematika karena dulu suka angka kak. Oke. Ternyata di matematika isinya pembuktian semua. Kayak, oh ternyata nggak semuanya angka ya. Malah ketemunya huruf A, X, Y, Z. Angkanya cuma 1 sama 2 doang. Kepreng ya. Iya. Sebetulnya kalian kalau di matematika ini kalian itu sebetulnya jadi polisi. Kenapa tuh? Kenapa? Wah, nyariin X, nyariin Y. Kemana nih dia? iya. Jangan-jangan hilang kan nggak tahu kita ya. Iya bisa. Gitu. Udah nggak bermain dengan angka lagi. Kalian harus menemukan caranya ke sini tanpa angka tapi. Oke. Betul banget. Sekali. Nah, Raffi nih. Oke, kalau dari gue tuh sebenarnya ini kita flashback ke SMA ya. Gue tuh dulu di SMA paling nggak bisa mata peminatan IPA selain matematika. Jadi kayak fisika, kimia, biologi itu nggak bisa. Oke, paling nggak bisa itu. Iya, yang bisa cuma matematika aja. Oke. Bukan jago juga sih, tapi kayak lebih tertarik. Jadi memutuskan lah untuk bergabung ke jurusan matematika. Walaupun sebenarnya pilihan paling dalam itu statistika sebenarnya. Sebetulnya statistika di IPB juga. Betul. Di IPB juga baiklah. Ya, beda dikit lah. Beda dikit lagi. Bisa Satu bisa atau ini. 5. Bisa apa namanya? Loncat nanti kalau misalnya mau ngambil S2 kan. Bisa. Bisa loncat juga gedungnya. Waduh, jangan. Itu seram, guys. Jangan, guys. Jangan. Kalau kalian stres, kalian ngomong sama dosen pembimbing kalian, dosen pembina kalian ya. Jangan melakukan hal-hal yang gegabah, guys. Nah, yang ketiga nih Bang Sabto nih. Kayaknya ada pikiran pengen loncat juga nggak, Bang? Enggak. Oh, enggak. Ya, kalau- Kenapa Bang Sabto milih mate? Oke, kalau aku sendiri kenapa pilih mate? Karena aku suka matematika. Wah. Emang kelas ya kak kalau ini. Yang beda ya. Beda banget. Suka angka, suka ngitung, terus ada pembuktian juga kan. Ya suka juga pembuktian. Jadi aku suka matematika. Lihat perbedanya, kelempar, ya kan? Tertipu, pasrah, emang mau. Emang aku udah niat. bisa, masuk di- situ. bisa udah di- niat. bisa dilihat spektrumnya beda sekali ya. Memang niat gitu. Iya, emang udah niat gitu. Dan juga memang terlihat sih dari Dari mukanya. Terus muka kak kelihatan banget ya kita. Beda Iya banget sih. gitu loh IP kita ya. kayaknya nggak bisa ngelihat IP dari garis tangan gitu, nggak bisa ya. Wah, IP kamu nih dari muka kamu kayak jelek gitu gara-gara stres gitu. Enggak gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen ngomongin tentang matematika, stres, pasti kita bakalan ngomongin tentang kesibukan. Ya. Betul. Nah, aku pengen nanya nih dari yang paling lama di jurusan matematika, Bang Sabto. Kesibukannya sekarang apa? Karena kan Bang Sabto nih bentar lagi lulus. Udah lulus belum kan? Lulus apa dulu nih? Yang Aduh mana dulu nih? Oh, saking banyaknya yang mau dilulusin jadi ditanya dulu yang mana. Udah beda banget ya sih Raffi sama kita. Aduh. Lulus tepat waktu aja udah alhamdulillah ya gitu lah. Ini udah lulus yang mana gitu. Kesibukan dulu deh, udah kesibukan kesibukan. dulu. Oke, kalau kesibukan Lagi sekarang ngapain? ya lagi kuliah sih. Kuliah. Kuliah apa, Bang? S2. Oh, S2. Makanya ditanyain guys, udah lulus yang mana nih? Ya S2 di IPB juga. IPB juga? Matematika Terapan. Oke. Yang sekarang sih cuma ambil berapa matkul ya? 2 matkul aja sih. 2 mat. Sama ada 1 asisten MBL. Wah, Oke. udah ini kan udah ngambil 2 matkul di ini, udah ngambil asisten juga. Masih, Bang. Masih kuat, Bang? Masih kuat. Masih bisa nafas, masih hidup. Masih bisa datang ke sini. Betul kuat sekali, berarti. betul masih kuat. Masih bisa nambah bimbel mungkin nggak? Bisa mungkin tergantung duit ya. Tergantung bayaran. Tergantung bayaran. Udah tergantung bayaran Iya, jadi kan. udah red card-nya gitu loh. Minimal 2 digit lah. Wah, 20.000. Nih biasanya yang di Twitter kalau rame ini tulis red card ya kan. Iya. Wah, lagi rame nih red card ah gitu. Nah, selanjutnya nih Bang Raffi, kayaknya nih juga kesibukannya juga banyak nih. Kan masih menjabat sebagai ketua himpunan Gumatika kan. Ya. Dan juga bentar lagi nih harusnya kita lulus kan. Amin. Ya kan. Sekarang kesibukannya lagi apa aja? Oke, kalau sekarang sih ya semester 7 itu ya kuliah aja sih. Cuma nyambi juga jadi ya ketua di Gumatika lah bareng teman-teman di Gumatika yang lainnya. Nih Skala Aleta love you guys. Love you. Ya.
Terus juga selain itu ya karena kita udah masuk semester 7 jadi udah ada mata kuliah namanya karya ilmiah 1 ya. Yap. Jadi itu udah mulai bimbingan skripsi gitulah. Oh, kalau sama boleh tahu dosen. ngambil apa? Kalau dosennya sih Pak Jahar ya, Pak Jahar matematika murni. Cuma topiknya tuh penyebaran penyakit. Oh, matematika murni tapi kesana ya? Iya, persamaan diferensial. Iya. Kalau aku mengambil komutasi. Ngoding dong. Iya. Nah, selanjutnya yang terakhir nih. Yang paling muda Rizna. Kesibukan sekarang apa aja? Jadi kalau kesibukan aku ya yang utama sih kuliah ya. Oke, Udah pasti. gitu ikut organisasi Himpo Oke. bersama Karafi nih. Wih. Terus aku juga ikut beberapa kepanitiaan, beberapa Apa? Beberapa. Coba. Beberapa ya. beberapa ya. Satu apa? Panitia Spirit. Spirit. Yang lagi booming nih. Iya, lagi booming. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu apa spirit itu, bukan matematika kalian. Buset. Iya. Jadi mau jadi apa? Terlibat jadi Nanti ada backsoundnya. nanti ada. Editor tolong ya. Jadi pengen supporteran. Iya. Balik-balik pomet udah nyalain editor. Oke. Ya, nah kan tadi udah ngomongin dikit nih tentang asdos ya. Bang Sabto kan asdos atau himpunan matematika, kepanitiaan itu kan pengalamannya masing-masing nih kalian itu. Nah dari pengalaman itu ada nggak sih yang kira-kira itu menurut kalian gimana caranya bisa ngebalance antar perkuliahan sama hal-hal kayak gitu? Nah, dari Bang Sabto. Oke, mungkin dari aku ya, nge-balance antara perkuliahan dengan Ngasdos. ngasdos ya. Ini contohnya dia. Sebenarnya aku ngasdos tuh udah lama ya, dari tahun berapa ya? 2022 kalau nggak salah. Bukan kaleng-kaleng. Sepuh nih, sepuh banget. Ngasdos Ngasdos. angkatan 58 Betul. dulu, Iya. komputasi dasar kalau nggak salah. Cuman pas itu tuh memang aku nyoba-nyoba buat ngasdos di angkatan 58 sama teman aku ada di komputasi dasar. Ya pada saat itu sih, pada saat ngasdos komputasi dasar memang nggak begitu berat ya, karena memang cuma mendampingi aja di dalam kelas. Jadi nggak ada treatment khusus gitu untuk Oke. membagi antara perkuliahan dengan ngasdos pada Itu- saat itu ya. itu Komdas. Iya, karena itu tuh cuma datang di dalam kelas aja, di dalam Betul. lab aja, cuma ngawasin aja gitu. Paling ya cuma masukin nilai, input nilai itu ya nggak nyampe berhari-hari lah. Ya, gampang lah ya. Gampang itu. Terus sempat juga yang pemrograman linier angkatan 58 tapi nggak ngajar juga, cuma ngoreksi. Oke. Itu juga ya nggak begitu Sulit. sulit karena cuma ngoreksi nilai-nilai salah coret gitu kan. Salah nol gitu ya. Jadi kalau misalnya Ya buat kalian coret tuh ya, yang kalau misalnya kalian dinilainya ada tulisannya Bang Sabto, ah itu tuh. Marahin Bang Sabto silakan ya. Kalau tulisannya jelek, coret. Gak ada. Ya itu Itu namanya diskriminasi, Bang. Iya, mau gimana lagi tulisannya jelek. Gak kebaca. Iya, paling yang mulai Susah. bener-bener ngasdos tuh Hmm. pas di angkatan 59 ya. Itu waktu itu ngasdos PDB sama kalkulus 3. Terus ada juga ngasdos di PPKU kalkulus 1, tapi itu ngoreksinya tuh ribuan lembar gitu. Ribuan Banyak. Nah, itu udah mulai udah bukan 1-2 lagi. Iya, bukan mulai 70-an orang lagi, tapi udah ribuan. Nah, itu udah mulai nyari cara gimana ya cara bagi waktunya. Nah, ya kalau aku sih waktu itu melihat jadwal kuliah ya, kuliah aku dulu, kapan-kapan aja gitu kuliahnya. Nah, aku nyoba buat nyempetin kalau misalkan ada waktu kosong gitu ya, jeda kuliah atau habis kuliah, ya itu langsung ngurusin masalah asisten gitu, entah itu ngoreksi atau bikin materi gitu. Jadi kalau ada waktu luang pakai buat ngurusin kerjaan lain di luar kuliahan gitu kalau aku. Oke. Berarti udah emang bikin jadwal atau enggak tuh? Eh, Biasanya. Kalau aku sih ngeliatnya dari nggak ngeliat jadwal sih, maksudnya nggak bikin jadwal untuk
kapan harus ngoreksi ini, kapan harus baca Yang penting materi. kalau misalnya lagi jeda, lagi senggang gitu ya, ambil waktunya. ambil waktunya gitu. Oke. Nah kalau Raffi sendiri, ini kan agak kurang fleksibel ya kalau misalnya Kaim Guma dibandingkan Mas Alto kan dimana ngoreksi ya masih bisa lah gitu kan. Cuma kalau misalnya jadi Kaim Guma kan pasti ada banyak hal kayak misalnya ada rapat, ada ya pastinya proker-proker yang lagi berjalan harus tahu dan sebagainya. Nah gimana caranya lu ngebalance antara menjadi anak perkuliahan yang kuliah ke kampus dan juga menjadi KM Gumatika yang dimana organisasi yang cukup besar di matematika. Oke. Kalau dari gue sendiri tuh mungkin balik lagi tujuan kita ke Bogor, ke IPB khususnya itu kan buat belajar ya. Jadi fokus utama itu emang di akademik dulu. Jadi akademik itu nomor 1 lah. Jadi kalau buat urusan organisasi itu bisa dibilang nomor 2 setelah akademik. Nah, yang caranya mungkin kita fleksibel dulu nih, kayak cocokin dulu nih jadwal antara karena pengurusnya sekarang itu 5859, jadi dicari dulu lah jalan tengah jadwal yang mana yang kosong. Paling itu bisa dipakai sering waktu-waktu jeda-jeda habis balik kuliah sih, kayak jam 3 malam gitu. Terus kalau misalnya proker pun juga terlaksananya seringnya itu weekend, karena weekend ya kosong kan, juga sambil mengisi hari Minggu yang gabut ya, jadi kita prokeran di Gumatika gitu. Jadi gitu aja sih Pak. Berarti weekend jarang balik nih? Karena saya dari Padang ya, saya nggak mungkin balik ke rumah. Jadi saya sudah pasti stay di Bogor. Pulang pergi. Iya, PP Bogor Padang ya. Bawa rendang nanti. Lumayan kan bolak-balik dapat oleh-oleh gitu tiap balik ya. Baiklah, nah yang terakhir nih kepanitiaan. Karena dulu gue juga ikut Gumatika, ya kan, cuma sekarang udah enggak. Dan dulu gue juga sering ikut kepanitiaan mulai dari apa aja ya. Banyak Gue lupa sendiri sih. Udah gak bisa dihitung. Oh iya benar sudah keluar dari otak gitu. Nah kalau gue sih dulu ada cara tersendiri gimana caranya gue untuk ngesettle gimana caranya kuliah dan kepanitiaan itu. Nah kalau lu gimana? Kalau aku yang paling utama sih belajar dulu. Kalau misalnya di kelas gak boleh ada yang ganggu, kayak apa sih nanya-nanya, orang aku lagi belajar gak boleh nanya dulu. Kadang aku kalau misalnya lagi fokus dan gak mau diganggu tuh ya udah nanti aja dibalasnya atau nanti aja diurusnya. Terus kalau misalnya buat ngurus kepanitiaan atau organisasi ya abis kuliah gitu kan, apalagi sekarang kuliahnya cuma sampai jam 3 ya, aku masih punya banyak waktu gitu. Apalagi setelah masuk kuliah tuh jam tidur makin berantakan ya Kak. Udah kayak biasanya di rumah jam 9 udah tidur, di sini jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 kayak ya udahlah gitu. Soalnya kan kalau misalnya dari pagi sampai sore atau sampai maghrib tuh masih ngurusin kuliah gitu. Abis itu baru ke rapat sampai tipes. Oh gitu. Ada endingnya. Iya. Itu rapat banget ya. Iya, itu sampai rapat. Itu kayak dari 0 ke 1 tapi ada 0,1, 0,2, itu rapat banget itu. Tapi seru sih, kayak soalnya aku ngerasa kalau misalnya aku nggak ada kegiatan di satu hari itu ngerasa kosong aja gitu. Kok gabut banget ya. Padahal kan kalau misalnya kita mikir kayak ya udahlah istirahat gitu, tapi kadang perasaan tuh mikir, duh gak bisa nih kalau kosong, mending masukin apa gitu, masukin sesuatu gitu kan. Karena gini ya, kalau misalnya kalian mungkin nggak mikir bahwa waktu luang itu nggak bagus. Karena menurut gue waktu luang itu agak nggak bagus. Karena di momen itu bisa aja lu celah lu buat ngelakuin hal yang kurang bermanfaat. Betul banget Kak. Gitu loh. Dimana kayak saat lu lengah, lu misalnya jadi kayak malas-malesan, tiba-tiba buka TikTok dari jam 6 pagi sampai jam sore malam. Terus kita Gimana sebagai gitu. mahasiswa sering overthinking. Dan kalau misalnya kita ada kegiatan di luar tuh kadang kita ya udah nggak kepikiran apapun, jadi kayak kepikiran sama kerjaan kita. Kalau misalnya kita lagi diam kayak duh gimana ya gitu kan Kak. Kakak juga ngerasa apalagi Betul. apalagi kepanitiaan gue dulu kepanitiaan kan jadi dekdok ya. Itu gue nggak ada mikiran mikirin kuliah aja udah nggak bisa, karena saya lagi motong kayu itu di situ. Pikiran saya ini kayu belum potong-potong, ini belum selesai. Tapi ya memang bagus sih, berarti ya semuanya memiliki caranya masing-masing buat ngecek gimana caranya kuliah tapi juga bisa ngelakuin kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kan tadi kita udah ngomongin tentang kepanitiaan dan juga
ngomongin tentang Gumatika. Dengar-dengar di sini semuanya Gumatika. Benar gak? Guma. Tadinya mantan guma. mantan Guma. Kok ada mantan sih? Kok ada mantan ya? Ih, ada mantan sih. Ih, parah banget. Sama kita Bang, ex Guma. Oh, udah ex ya. Senior. Oh, berarti kita kita junior. Perasaan kita masih seangkatan kalau udah jadi. Nah, tapi banyak orang yang mungkin kalau misalnya mereka baru ya, terutama untuk angkatan 60, mereka masih belum tahu apa sih Gumatika gitu loh. Mungkin dari ketua himpunannya boleh dijelaskan apa itu Gumatika? Langsung dari sumbernya nih, langsung dari sumbernya. Kita ngikutin. Oh, iya. Nanti kita jawabannya titik 2 ke 1.3 ya. Iya. Enggak, itu kayak yang ini yang SC ya Pak gitu kan. Oh iya. Iya. Um, Silakan. Guma itu ya. Guma itu rumah. Ini. Oh, jadi rumahnya sekarang bukan di Padang, Kak. Oh, udah rumah kedua. Karena gue dulu tuh juga pertama kali join di Guma itu kan tahun 2023 ya, tahun kemarin itu karena ada alasannya sebenarnya. Karena dulu waktu SMA itu gue tuh kupu-kupu. Tahu istilah kupu-kupu kayak ya? Kuliah pulang. Kok kuliah pulang? Sekolah pulang. Berarti selang-selang dong, Kak. Iya, selang-selang. Istilah baru ya. Iya, selang-selang. Bukan sepuh-sepuh, Apa tuh? sepuh, Kak? kan sekolah pulang. Oh ya bisa. Kira selang-selang aja. Ya. Selang aja. Jadi itu benar-benar 3 tahun SMA gak ngikutin apa-apa, cuma benar-benar datang ke sekolah pulang gitu. Jadi ngerasa di kuliah kayaknya kalau gue kayak gini mulu kayak apa ya yang gue Flat dapetin gitu ya sih, flat, hidup gue kan rasa flat banget. Jadi memutuskan untuk gabung di Guma jadi staff waktu itu di departemen relasi. Terus ngerasa kayaknya Guma tuh cocok ya buat gue berkembang gitu, karena mungkin gue yang gak pernah ikut apa-apa terus join organisasi ternyata seseru itu gitu, dapat hal-hal baru yang menarik gitu. Terus akhirnya memutuskan lah kayaknya pengen nyoba dulu siapa tahu rezekinya gitu buat naik ke jadi ketua, karena ngerasa mungkin cocok aja, lingkungan Guma tuh positif banget gitu teman-teman, Mendukung gitu ya, Kak? mendukung buat berkembang, gak ada senioritas yang gimana-gimana, jadi sangat-sangat cocok buat teman-teman nantinya, apalagi 60 khususnya yang saat ini baru masuk departemen buat gabung di Gumatika gitu. Karena senyaman itu kita di Gumatika, karena prokernya nggak hanya proker yang di bidang akademik tapi juga proker di non akademik, dan banyak proker yang asik dan seru pokoknya gitu. Jalan-jalan ya, Kak? Jalan-jalan juga ada. Itu yang penting ya. Iya, jalan-jalan tuh nomor 1. Nomor 1. Oh, itu yang penting. Kirain dapat Apa tuh? SKS. Wah Iya. itu. Ya. Itu menanti dia. Nanti aja itu mah. Bonus deh. Bonus. Seneng-seneng dulu. Itu bonusnya. Oh, itu bonusnya. Iya. Kirain banyak yang ngincer Guma karena itu, bukannya? Tergantung persepsi masing-masing ya. Iya. Boleh. Ada yang mau berkembang, ada yang mau dapet SKS, Ada. ada yang mau cari jodoh juga. Oh iya. Iya. Bang Sapo. Bukan. Kok tiba-tiba ada gosip? Iklan. Nah, kalau gitu Bang Sabto kenapa ikut Guma? Kenapa ikut Guma? Masih ingat gak? Karena dulu kan angkatan aku online ya waktu itu. Iya. Terus kayak bingung aja gitu kan, ini online COVID, nggak punya pengalaman. Terus akhirnya cari-cari pengalaman kan sebelum Guma kan. Iya. Cari pengalaman daripada di kamar mulu kan, dimarahin, nggak pernah keluar rumah, nggak pernah olahraga. Iya. Kita cari pengalaman di IPB. Berarti Bang Sabto dulu yang dinamakan Ansos bukan? Mungkin ya. Di kamar mulu gitu kan. Kamar mulu ya. Nah, nyari pengalaman makin di kamar mulu kan. Karena kan online kan. Oh iya. Zoom terus. Makin di kamar. Makin di Iya. kamar. Karena selama online itu di kamar mulu, akhirnya cari pengalaman makin di kamar, tapi kan selanjutnya offline ya kita. Jadi sempat ngerasain lah offline-nya Guma, online-nya Guma itu sempat ngerasain. Kenapa mau masuk Guma? Karena itu tadi mau nyari pengalaman baru aja di Guma. Kebetulan aku kan dari KDPA ya, dulu sempat jadi staff juga di KDPA. UI. Ya karena aku ngerasa
cocok aja lah di KDPA lah gitu kan buat ngurusin masalah akademik mahasiswa teman-teman juga gitu kan. Iya, bukan cuma staff bang. Iya. Kan ketua divisi juga. Selanjutnya ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Pas online Sequel. jadi staff. Oh, iya. Kan waktu online jadi staff terus pas offline-nya sempat ngerasain jadi ketua. Keren banget nih. Ketua departemen. Nah, udah akademik banget lah gitu. Iya. Udah cinta Biasa. banget. Jangan lupa masuk KDPA ya. Antara pengajakan atau diancam ini bang? ya nggak jadi asisten. Bisa ngancam nih. Baiklah, yang terakhir, Risna, kenapa ikut Gumatika? Jujur Ayo, apa ada. bohong lo Kak? Bohong, Kak. Kita di sini semuanya jujur. Jujur aja, aku ikut Guma karena apa coba Kak? Kenapa? Kenapa? Karena pengen internalisasi sama kakak tingkat, terus kayak pengen lebih deket sama anak-anak mate. Soalnya ya seperti yang dibilang Kak Raffi tadi, kalau misalnya Gumatika itu rumah bagi kita gitu. Rumah ya kalau misalnya kita capek pasti datangnya ke apa sih Kak? Di departemennya. Ke departemen kita gitu. Terus aku sekarang lagi di departemen riset analisis. Itu bener-bener bisa ngebangun apa ya, kayak bisa ngasah skill aku, hard skill, pokoknya tuh bisa diasah banget nih kalau di riset analisis. Kayak belajar visualisasi data yang nggak semua orang bisa dapet itu gitu. Betul. Jadi aku nggak nyesel sama sekali join Gumatika. Apalagi join departemen riset analisis. Kelas sebelahnya ketua soalnya. Bener kok. Ini kalian nggak tahu kakinya diinjek-injek. Oh enggak ya? Iya lagi. Nah, kalau gue sendiri, gue dari Mad Brand dulunya, abis itu keluar karena menurut aku, aduh pusing nanti semakin semakin kesana semakin banyak kuliahan dan takutnya nilainya malah semakin anjlok. Saya takut guys, makanya gitu kenapa saya ini. Tapi masih ada di dalam Gumatika nih kan, masih ikut Pome. Masih. Saya menjadi MC. Mayan bayar. Oh jadi gitu. Udahlah kita aja yang jadi MC Kak. Iya. Saya pulang deh. Nah, kan kita udah ngomongin tentang kenapa masuk Gumatika. Tapi banyak orang tuh yang masih penasaran tuh Gumatika ngapain sih? Iya kan? Nah, aku pengen nanya dari kalian, singkat aja nggak apa-apa. Kalau misalnya mau detail juga boleh. Tapi proker yang paling kalian suka dari Gumatika, boleh dari divisi kalian sendiri atau boleh dari divisi yang lain. Dari Sena dulu, kan baru datang nih. Semangat banget nih mau menceritakan. Waduh, kayak seru. Proker Duduk semua, kecintaan duduk. aku di Risan. Oke. Apa tuh? Seru banget. Research Center. Research Center. Soalnya itu tuh bener-bener wadah pengembangan anak-anak Risan. Kemarin aja RC-nya tuh sama Bang Daryl. Oke. Itu tuh belajar kayak visualisasi data, terus kayak gimana sih cara kita bikin infografis, belajar Python juga. Kayak bimbel gitu loh, bimbel tapi khusus anak-anak Risan. Dan itu sangat berkesan Kak. Soalnya sangat-sangat insightful gitu. Kapan lagi kita dapat bimbingan gratis dari departemen sendiri? Itu Gratis sih guys. dari aku. Kalian yang penting masuk. Soalnya yang bayarnya bendahara. Bukan kita. Iya. Jadi kita memanfaatkan fasilitas gitu Kak. Baik. Nah, kalau Raffi sendiri kan udah ngerasain dari mana-mana nih ya kan. Pastinya juga sebagai ketua himpunan pastinya tahu lah segala prokernya. Kira-kira ada nggak nih proker yang favorit? Semuanya. Nggak boleh gitu kamu. Cinta banget sama gue mah deh karena Iya, karena masing-masing proker itu punya ceritanya masing-masing. Jadi kayak di sini di proker ini gue dapet cerita ini, masuk proker ini gue dapet cerita ini. Jadi kayak semua proker itu punya cerita dan gue cinta semuanya. tapi katanya kalau mencintai harus satu kan. Ayo. Nggak apa-apa deh buat ini gue bertebaran aja nggak apa-apa. Berarti kita bisa berarti bisa kita lihat ya Bang Raffi ini tidak setia. Enggak ya. Gini deh kalau misalnya nggak bisa milih salah satu. Jadi setiap divisi satu proker.
paling favorit dari divisi itu? Oke. Dari Matt Brand dulu. Matt Brand itu yang favorit banget itu jelajah IPB. Oh Oke. my god. Karena kita menjelaskan matematika ke anak-anak SMA. Jadi kayak menarik ya, kita menarik anak-anak SMA buat join di matematika IPB. Nggak usah bisik-bisik lah, Pak. Iya. Oh my god. Habis itu yang selanjutnya mau apa? Risan. Sama juga kah? Kalau Risan itu Hello. ya aduh pressure. Pressure. Kalau Risan itu yang menarik itu Research and Analyze atau RNA. Oke. Coba jelasin dikit apa itu? Research and Analysis itu tuh semacam program kerja yang dijalankan oleh Risan bertujuan untuk mengumpulkan kayak semacam survei yang diminta oleh departemen lain di Gumatika. Jadi departemen lain di Guma tuh butuh Risan buat ngolah data mereka, buat nyari responden mereka gitu, dan menurut gua itu sangat berkesan karena Risan ngebantu departemen lain Oh my gitu. god. Bang Wanda catat ya. Catat ya, Wan. Nah, dua lagi. Yang satu KDPA. KDPA. Ayo, punyanya Bang Sabto nih. Ayo. Oh. Bombastic side eye. Kasih dulu tatapan asprak. Kalau KDPA itu tutor. Kenapa tutor? Karena benar-benar bermanfaat buat persiapan ujian. Jadi kalau persiapan ujian itu bukannya namanya ipb.link/gumateri. Itu full banget materi-materi perkuliahan di situ, kalian bisa cek. Nah, selain itu juga ada tutor tersendiri. Biasanya dari teman-teman yang lebih ahli di bidangnya, apalagi kalau Bang Sabto yang nutor, kita benar full depan laptop. Jadi Bang Sabto lupa. Oh ya, saya nutor. saya nutor sekarang. Jadi teman-teman jangan lupa buat join tutor Gumatika. Nah, yang terakhir dari divisi sebelumnya. Divisi sebelumnya relasi. Kalau divisi sebelumnya Aksioma U. Yeay. Bentar lagi gak sih kak? Bentar lagi. Jalan-jalan ke universitas. Jalan-jalan ke univ lain. Jalan-jalan ke univ lain. Cakep. Udah. Kalau ya tahun lalu ya. Tahun lalu kemana tuh? Tahun lalu kita jalan-jalan ke Jogja. Oh my God. Jogja. Ya. Kita kemarin ke kampus tetangga teman kita UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Baik. Nah, sekarang gantian nih yang paling tua dan sudah lama tidak di Gumatika. Ex Gumatika. X Gumatika. X. Sedih banget ya. Nah, jadi sekarang X. Bang Sabto cari X. X itu berapa? Ayo. Enggak bisa ya? Enggak ada konteksnya. Biasanya kan gitu kan, X-nya suruh cari. Tapi sebagai X Gumatika di KDPA proker apa yang favorit? Oke, sebagai senior ya. Yes. Senior banget. Sebagai senior dan sepuh dan alumni Iya. di KDPA semuanya favorit, makanya masuk KDPA. Satu. Oh ya, ada satu ya. Iya. Yang paling Wah, aku tahu nih jawabannya apa nih. Bimbel karena dapat biaya. Dapat bayaran bukan? ya itu mungkin semuanya favorit. Kalau yang paling favorit mungkin proker-proker yang gede ya. Kalau ya kan oke. ada proker collab kan sama ASA juga. Waktu itu ada proker yang collab itu ada matematika ria. Matematika ria. Itu termasuk salah satu proker yang Gede. yang gede dan kayaknya bisa jadi proker buat untuk mempromosikan departemen matematika ke anak-anak SMA gitu kan, karena isinya itu tentang kompetisi di bidang matematika buat anak SMA sederajat. Nah, walaupun waktu itu capek juga ya ngurus proker yang gede juga, waktu itu jadi ketua pelaksana juga kan. Dan wakil ketua pelaksananya juga dari ASA, itu lumayan hektik juga pas itu. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan seru juga lumayan lah gitu untuk ukuran proker pada saat itu ya. Walaupun sedikit capek. Walaupun capek juga. Parah. Ya, kalau proker-proker kecil mungkin sama kayak Raffi ya, tutor. Karena itu yang paling dibutuhkan di Iya betul. mahasiswa
matematika angkatan berapapun itu Itu sangat Sangat dibutuhkan dibutuhkan, gitu iya. untuk orang-orang yang pasrah dan menyerah menjelang Dan kadang-kadang di YouTube juga ada upload kan. Iya. Bisa buat Iya pokoknya bantu-bantuan Iya, juga. gimana iyanya? Iya. iya gitu Jarang nonton TikTok nih kan. iya jadi ya Twitter masih jadi andalan kayaknya buat mahasiswa mate gitu kan Baik. buat memperbaiki nilai katanya sih gitu. Nah kita udah ngomongin yang bagus-bagus, tapi juga kita harus ngomongin yang jelek-jelek. Bukan berarti gumatikanya yang jelek, tapi maksudnya apa sih suka dan duka menjadi mahasiswa matematika dan juga pastinya di gumatika juga. Dari siapa nih, Om Bimba? Om Bimba. Ya Om Bimba. Om Bimba Leum Gambreng. Ya. Sengaja. Kurang briefing. Perasaan tadi di skip nggak gitu ya? Ya ada Raffi. Suka dan duka. Suka dulu deh. Sukanya jadi matematika. Di matematika. Oke, kalau sukanya di matematika itu karena sistem perkuliahannya menurut gue tuh lumayan seru karena kita nggak ada laprak. Ya, jadi waktu luang untuk di luar kegiatan akademik buat ngerjain tugas tuh lebih banyak karena yang nggak ada laporan praktikum, cuma ada mungkin tugas individu, tugas kelompok atau responsi lah kalau kita nyebutnya gitu. Itu sukanya. Nah, lanjut ke dukanya nih. Wah. Duka. Nangis aku. Apa ya dukanya? Belum bayar utang. Bukan ya. Apa? Dukanya apa? Iya, belum berdanus. Keinget kan? Dukanya tuh agak keprank sih sebenarnya. Ya aku ngikutin sih Kak. Kayaknya semua anak mate keprank ya. Karena dulu di SMA itu Matematika YouTuber ternyata. iya, kalau di SMA itu dulu soalnya coba hitung nilai limit. Kita disuruh menghitung nilai limit. Kalau di mata kuliah analisis real itu bukan hitung lagi, tapi buktikan nilai limit ini kenapa bisa segini. Nah, puyeng. Jadi ya itu dukanya mata kuliahnya. Sebenarnya seru tapi menantang dan agak effort lah buat memahami, buat belajar ulang gitu itu sih duka di mate. Sedih sekali, guys. Karena saya juga merasakan. Nah, Om Bima lagi. Ayo. Om Bimba. Leum Gambreng. Gambreng. Nah, Emang kita udah briefing ya kan? Kita udah briefing. Mulai dari apa dulu? Suka dulu ya? Suka dulu. Pasti banyak suka. Suka siapa? iya. Jadi suka siapa? Bang Satu Kak? suka siapa? Aduh. Sukanya suka orang Nanti ditulisnya di bawah siapa orangnya enggak. Sukanya kalau di matematika itu Apa? mungkin pas offline. Kalau online nggak begitu berasa kan. Basic lah ya. Biasa Iya, aja lah basic. ya. Cuma pas sudah mulai masuk departemen, oh ternyata asik juga ya orang-orangnya, walaupun mungkin waktu itu belum terlalu menyatu atau gimana. Ternyata beberapa bisalah itu untuk diajak komunikasi, ngobrol. Kan orang-orang stigmanya kalau matematika tuh kayak cool, introvert. Kita juga introvert gak sih? Introvert terus. Introvert. Iya, aku juga introvert. Tapi nggak se-introvert yang aku bayangkan pada saat itu. Ternyata masih asik buat diajak ngomong, masih rame lah gitu. Iya, masih nyambung. Walaupun kuliahnya pusing, tapi di luar itu masih bisa ketawa-ketawa gitu. Itu mungkin sukanya ya di luar kuliah. Tapi kalau di kuliah sendiri sukanya apa ya? Suka Mata tidur kuliahnya. mungkin. Oh, suka tidur kan bisa ya, Iya. suka ketiduran. Apalagi pas online dulu, wah itu sering tuh sukanya. Bang Satu incaran Pak Tony bukan? Bukan ya? Bukan dong. Oh, bukan. Bukan, untungnya bukan pada Ya, saat duduk di belakang. duduk agak depan sih. Depan Oh, sih. oh, depan. Baris 3, baris kedua. Depan tapi tidur, keren. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau lagi capek aja. Dukanya. Ingat dulu, mikir list dulu. Tadi apa ya? Ntar dulu. Bayangkan di depan rumah kalian terdapat bendera warna kuning. Dukanya sih Ini relate yang paling dalam ini. Gak ada gak sih ke sapu tuh gak ada. ada dong. Oh, ada. Dukanya ini sih, mungkin di akhir-akhir ya.
Mungkin karena dulu fokusnya kuliah, asisten. Jadi pengalaman apa ya? Pengalaman kayak kerja magangnya itu kayak kurang kalau buat aku. Jadi mungkin aku dulu fokusnya terlalu ke arah kuliah, terlalu ke arah akademik lah gitu. Tapi aku nggak nyari info magang, nggak nyari info mungkin kerja part time atau freelance jadi apa gitu kan. Jadinya di akhir-akhir aku ngerasa kayaknya kok teman-teman aku pada magang nih, pada udah pernah punya pengalaman kerja lah sama orang gitu kan. Entah itu part time atau freelance, sedangkan aku masih belum punya banyak kesempatan itu. Cuma ya nggak apa-apa, aku terima aja karena memang mungkin tujuannya kan beda-beda ya, orang magang buat apa. Aku juga kan tujuannya bukan ke arah untuk jadi apa namanya karyawan di perusahaan apa gitu kan. Cuma kan tetap penasaran gitu, pengen ngerasain pengalaman magang gimana. Karena di matematika tuh nggak ada wajib magang. Ya, nah itu jadi nggak ada dorongan buat ke arah situ sih. Itu dukanya paling. Sedih banget ya, Kak. Sedih banget. Oke, selanjutnya kita ke Oke, kalau dari aku sukanya Suka karena dulu. sistem matematika yang ngebentuk kita buat selalu jujur. Kayak pas ujian ya, pengawasnya banyak. Awalnya aku mikir kayak, kenapa sih pengawasnya banyak? Padahal kita juga gak akan nyontek kok gitu ya. Tapi sebenarnya itu bakalan ngebentuk kita nantinya gitu, ngebentuk jiwa kita supaya terus jujur. Apalagi kan kejujuran itu sangat diperlukan dan Betul. Nomor satu. Allahu Akbar. Allah Akbar. Jadi ya itulah sukanya. Terus sukanya juga tuh aku nggak expect bakalan ketemu teman-teman yang sesolid itu gitu. Kayak solid. walaupun bukan fateta, tapi ternyata anak mata itu solid. Kayak awalnya aku mikir, aku takut deh kalau misalnya aku nggak bisa, aku nanya ke temen, nggak dikasih tahu, nggak diarahin gitu. Ternyata itu tuh salah. Teman-teman di mata itu sangat-sangat mau membantu kita buat berkembang, buat memahami materi. Apalagi ya, Apa tuh? Aufa, baik banget deh. Kayak, Aufa ini gimana dijelasin? Ini adalah foto Aufa. Sebut nama. Sering Aufa. Ini Instagramnya. Kalau misalnya kalian angkatan baru, chat dia ya guys. Tutor Aufa itu sangat membantu aku buat belajar, apalagi kayak kalkulus, PDB, dan ada banyak lagi lah. Banyak. Udah gitu, kalau dukanya itu apa ya dukanya? Banyak ya. Dukanya tuh banyak, tapi itu tuh udah ketutup sama sukanya gitu. Jadi kayak aku udah lupa lah dukanya apa. Gitu sih Kak. Nih Kayak, jawabannya aman banget sih. enggak kok, enggak jadi aman, serius ini beneran. Ya dukanya sih mata kuliahnya ya yang di luar ekspektasi. Sangat Kayak wow ya. Aljabar linear dasar yang enggak ada dasar-dasarnya. Iya. Pengantar logika matematika yang nganterin doang, enggak dibarengin. Itu sih mata kuliahnya. Ngoding. Ya, ngoding apalagi ya? Diran error. Diran error. Ternyata ada spasinya Error. itu loh. Iya. Itu tuh yang nyebelin, bedanya spasi satu. Titik koma. Printnya enggak lurus. Gak lurus. Iya, tulisannya bukan print len tapi print in. Kadang-kadang suka lupa tuh. Oh ya ini len ya, bukan print in. L nih. Iya, bukan I. Iya. Mau ngomong lagi dong? Boleh. Kayak banyak Dan nih. yang paling berkesan di matematika itu adalah kocokan maut. Oh, iya. Apaan tuh? Tuh, Apa tuh? angkatan Ya, gua kayaknya belum tahu ya. tahu. Iya. Aku juga nggak tahu. Yang mana sih? Oh, kocokan maut yang kalau mau ujian duduknya dikocok gitu. Oh, urut. Aku Iya. sempat ngawal. Oh, jadi pengawas bukan lagi jadi peserta. Oh, jadi gitu ya, pantas Aku memberikan pressure. Iya, iya. Tapi kan kalau kalian jujur tidak apa-apa dong. Gak ada masalah. Nggak ada masalah dong duduk di mana. Iya, Kalau bebas. kalau jujur. Kan kalau kan. If. If Kalau. apa tuh Kak? Kalau True atau false? real or fake dong ntar. Oke. Nah, itu kan ya kita semua udah tahu ya suka dan duka
menjadi mahasiswa matematika. Tapi aku pengen nanya juga nih tentang hal yang pastinya banyak orang yang bakalan bertanya, terutama di jurusan matematika tuh orang-orang pasti nggak bakalan mikir ini jurusan gampang, beda dengan mungkin jurusan-jurusan yang lain, walaupun memang tapi notabene-nya dipikirkan sebagai jurusan yang gampang, beda dengan matematika yang wow kamu masuk jurusan matematika gitu, itu aja udah kayak wah pasti pinter gitu loh, itu aja udah di situ. Nah tapi yang pastinya bakalan susah di semua perkuliahan menurut gue ya adalah cara kita untuk memanage waktu, time management. Nah mungkin nih angkatan 60 ataupun angkatan-angkatan yang lain juga mereka pengen tahu gimana caranya kalian masing-masing untuk nge-manage waktu. Mungkin dari yang paling muda dengan pengalaman yang tidak cukup banyak, gimana caranya memanage waktu? Oke, jadi aku bikin di Google Calendar gitu kayak hari ini tuh bakalan ada agenda apa aja sih dari jam berapa ke jam berapa. Terus jangan sampai lupa sih, jangan ngesampingin akademik. Terus kalau misalnya kalian mau ada kegiatan lain, baiknya kalau pas kuliah tuh bener-bener didengerin gitu, bener-bener dicatat materinya, bener-bener dipahamin, biar kalaupun kita nggak punya waktu buat nge-review materinya, kita seenggaknya udah ada dasarnya gitu. Kita udah belajar bener-bener tadi loh gitu. Jadi kalaupun nggak ada waktu buat nge-review, kayak masih aman gitu. Tapi diusahain sih tetap harus nge-review materi, karena ya seperti yang kita tahu matematika nggak semudah itu ya Kak. Betul. Terus ini sih skala prioritas harus jelas, kayak antara organisasi, kepanitiaan, sama lomba. Jangan sampai kalian misalnya tuh udah aku mau fokus akademik aja. Kita sebagai mahasiswa tuh harus benar-benar bisa, kita mahasiswa dan kita tuh harus bisa aktif di hal yang lainnya gitu. Karena ya jadi mahasiswa tuh sekali gitu seumur hidup, nggak Betul. lahir jadi mahasiswa, meninggal, lahir lagi jadi mahasiswa lagi, nggak gitu kan? Jadi kita harus memanfaatkan kesempatan kita menjadi mahasiswa. Jangan cuman kuliah pulang. Bukan aku ngejudge orang yang kuliah pulang, tapi kalau misalnya ada kesempatan kita buat berkembang, ada kesempatan kita buat ikut lomba, buat ikut panit, organisasi, dan tentunya enggak ngeganggu ke akademik kita, Why not? iya betul sekali. Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak? Jadi ya kalau buat time management, bikin list, tentuin skala prioritasnya, gas. Itu sih kalau dari aku. Semangat. Saya juga mengingatkan kepada kalian yang lagi kuliah ya, misalnya lagi dijelasin ya, dan kalian cuma ngelihat papan tulis dan difoto, abis itu kalian balik ke TikTok. Buat kalian nih, kalian ya, tolong jangan kayak gitu. Dicatat yang bener, dipahami. Ada nggak di sini? Nggak ada. Alhamdulillah ini sih. Alhamdulillah masih bisa dicatat walaupun ketinggalan, tapi kayak yaudah nanti aja dilanjutin. Iya. Ya walaupun dilanjutinnya Kadang suka lupa ya. iya. Sebenarnya udah niat. Biasanya dilanjutinnya tuh sebelum ujian. Iya. Nah, dilanjutin aja dari Ini yang HP mana ya? kan. Kok ini ada ini sih? Perasaan kemarin nggak ada nih. Ternyata itu buat soal sebelah ya kan? Iya lagi. Salah nyatet. Baiklah. Nah, selanjutnya dari Bang Sabto deh. Bang Sabto kan paling banyak nih, Mal. Pengalamannya paling banyak. Udah pun juga plus dapat S2 nih sekarang kan. Lagi ngejar S2 nih. Bagaimana caranya manage waktu Cara manage waktu menurut senior. dengan Menurut senior. Kita berguru ke Kasako ya nanti Kak. Betul, harus habis ini bang layar ya. Iya. Iya, kita ke barat ya mencari kitab suci. Oh. Tapi jujur ya, aku mungkin nggak planning itu ya kalau terkait manajemen waktu. Jadi jangan ditiru. Aku cuma Gak apa-apa. ngira-ngira aja gitu. kalau ikut kegiatan. Pengalaman Bang Sabto. Iya, pengalaman. Dari pengalaman gimana? Dari pengalaman aku kan tadi udah jelasin ya, aku ngikut asisten, terus sempat ikut Guma jadi staff, jadi ketua, terus sempat ikut kegiatan ngajar yang lain, terus ya macam-macam lah ya. Banyak. Ya banyak lah. Kemanitiaan juga pernah sih. Nah kalau aku sih mengira-ngira ya, aku nggak nyatet, mungkin nggak naruh, bahkan di Google Calendar aku nggak naruh apa-apa di situ, nggak bikin notes apa-apa, tapi aku kira-kira aja dengan
keadaan aku yang sekarang nih aku lebih lihat ke jadwal kuliah sih sebenarnya. Karena yang utama kan kuliah Betul, ya. kuliah tuh diutamakan nomor satu. Aku lihat jadwal kuliah dulu. Terus aku lihat biasanya tuh aku suka ngasih spare waktu buat ngetes dulu nih. Di minggu pertama atau sampai minggu kedua kuliah gimana mata kuliahnya. Apakah ini bakal nguras banyak waktu atau enggak gitu. Walaupun mungkin SKS-nya sama tapi bisa jadi bebannya tuh beda gitu kan. Matkul ini tuh lebih nguras waktu, lebih nguras pikiran dibandingin satunya. Nah, biasanya aku testing dulu tuh minggu pertama atau sampai minggu kedua lah. Wah, melakukan riset operasi nih. aku coba trial dulu lah gitu. Ini ternyata matkulnya begini. Terus jadwalnya di hari ini, waktunya ini gitu. Nah, habis itu baru aku kira-kira dengan kemampuan dengan keadaan yang seperti ini, kira-kira aku bisa ambil kegiatan apa aja gitu yang mungkin aku ambil. Nah, terus biasanya yang aku ambil tuh biasanya nggak ngasal, nggak semuanya aku ambil gitu kegiatan yang random, nggak. Tapi biasanya kegiatan-kegiatan yang memang buat aku tuh bermanfaat, yang menunjang buat mungkin karir di masa depan gitu kan. Nah, biasanya kalau udah lihat jadwal kuliah, ya udah di situ aku coba lihat waktu kosong lagi gitu kan di antara jadwal-jadwal kuliah itu. Nah, itu aku manfaatkan buat ya itu tadi buat memaksimalkan ikut-ikut kegiatan di situ. Tapi nggak pernah aku catat. Tapi menurut aku juga lebih bagus karena kayak nggak lebih bagus, maksudnya ada keuntungan dimana kalau misalnya itu lebih fleksibel nggak sih bang? Iya, kalau aku memang orangnya suka yang fleksibel aja gitu, nggak yang planning banget, nggak yang teratur gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang misalnya dia udah bikin planning, tiba-tiba planningnya itu gagal, nggak sesuai, akhirnya dia malah mikirin tentang planning itu sendiri. Gitu. Nah, yang terakhir nih, dengan harusnya salah satu yang sibuknya paling banyak. Kebangetan nih sibuknya. Kebanyakan nih sibuknya. Kebangetan ya. Iya. Raffi, bagaimana caranya memanage waktu Anda? Kalau dari sekarang ya semester 7 tepatnya. Jadi itu gue udah ngerasa kalau semester 7 itu gak sepadat semester 6. Jadi dari awal mau masuk semester 7 itu gue udah mulai ngelis kayaknya untuk mata kuliah ini gue butuh ini, apalagi semester 7 itu mata kuliahnya tuh capstone, jadi berbasis project gitu. Jadi lebih banyak waktu kita buat explore diri, buat ngerjain project daripada kita kuliah di kelas gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya ini aja udah berat gitu. Terus juga beberapa program kerja di Guma timelinenya itu mau nggak mau harus di periode Agustus sampai November gitu. Jadi udah lumayan berat juga. Jadi dari gue nggak ngambil kesibukan di luar Gumatika. Jadi fokus buat di matematika, di akademik sama di Gumatika. Terus cara buat manage waktunya ya selang-seling gitu dan bagi-bagi tugas ya. Karena kan di Gumatika sendiri kan gue nggak sendiri gitu. Gue punya BPH, punya pimpinan dan teman-teman yang lain juga. Jadi saling bagi-bagi kerja aja gitu. Mungkin di saat kita kelas mungkin untuk kerja ini di backup sama yang lain. Jadi lebih fleksibel dan juga bener juga kayak yang lain, gue tuh bukan orang yang ke planning banget. Jadi ngelihat sesuatu itu kalau ada celahnya dikerjain gitu. Kayak mulai sekarang nih misalnya. Sekarang itu paling deadline terdekat yang gue ini itu adalah ingin KKN sebenarnya kan. Jadi di sela-sela laporan KKN itu kayak misal tadi menghadiri acara gitu. Di sela-sela acara mulai gue juga kayak nyempatin nyambi gitu. Tapi walaupun gak banyak tapi seenggaknya ada progres dari situ, dan itu bisa dicoba mungkin ya teman-teman. Jadi kita istilahnya belajar multitasking lah, dari satu kegiatan bisa menghasilkan 2 atau 3 output gitu. Keren banget. Nah itu yang aku ingatkan kepada kalian guys. Kalau ada waktu luang, dipakailah dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau misalnya tidak bermanfaat, tidur kalian. Jujur, karena kalau misalnya gue lihat dari jadwal 58 kan pagi itu biasanya kosong. Iya. Biasanya tuh kosong. Sore. Biasanya tiba-tiba sore. Di sore. Nah biasanya tuh orang-orang karena pagi kosong, ya udahlah kita tidur sampai jamnya bablas sampai sore. Akhirnya sampai sore dah tuh nggak sholat.
Enggak. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ustadz, lihat Ustadz. Pak Ustadz. Nah, ngomongin tentang astagfirullah. Itu kan juga ngomongin tentang berarti masa depan. Oke. Karena kan di masa depan kita harus tobat. Ya kan? Agar bisa masuk surga. Hubungannya Masya apa? Allah, berkalma. Apa coba hubungannya? Iya. Nah, aku pengen bertanya ke siapa dulu? Ke yang paling deket lah. Paling deketan apa tuh? Yang paling deket dengan masa depan. Oh, dengan masa depan. Bukan paling deket dengan bawah tanah, bukan. Astagfirullahaladzim. Bang Sabto. Ada nggak goals Bang Sabto? Dan future planning kira-kira terutama abis lulus S2 nih. Kan Bang Sabto kita semua tahu ya. IPK-nya sangat wow. Sangat amazing. Wah, gila. Boleh dong. Berapa Bang? Berapa Bang? Bagi-bagi dong. Sebut angka dong. Iya. Sebut angka berapa Bang? Kalau nggak sebut kita tunjukin. Aduh. Bagi-bagi Ya, dong Mas antara 3, sampai 4 lah. 3,9 sampai 4 ya. 3,9. Bisa dong kasih ke kita. Iya, bagi aja 2 aja kayak masih belum nutup itu kan. Nah, karena dengan IPK yang gede itu dan juga sekarang kan lagi ngejar S2 juga, kira-kira goalsnya dan future plannya nih mau apa nih? Kalau dari Abis lulus S2 ngapain? bisa S2 ya. Ya, penasaran. Habis lulus S2 paling langsung kalau misalnya ada CPNS buka ya. Langsung daftar CPNS. Ngambil CPNS. Amin. Doain aja Biar ya, jadi nanti ya. idaman mau mertua kali ya. Iya. CPNS-nya paling mungkin ke arah dosen kali ya. Oke. Ke arah dosen. Ya paling itu tapi kalau misalnya enggak pun belum berkesempatan misalkan ya. Ya paling ya kayak biasa nyari kerja aja kayak orang-orang gitu. Oke. Menikah? Nah itu nanti harus mandiri dulu. Oh, iya. Tapi udah ada calon kan? Kita gak ikutan ya Kak, kita gak ikutan. Aku ingin mengulik semuanya. Ayo. Sebut calonnya, sebut. Nah, kasihan. Sambil Bang Sabto darah tinggi nih kayaknya atau panas dingin. Kita Siapa geser. tahu mungkin nanti nonton ya. Iya. Tapi yang mana dulu Kak? Waduh. Enggak ada ya. Cuma kamu doang. Aduh. Semua enggak ada. Hati-hati, bahaya loh. Wah, bahaya tuh. Kayaknya yang tadi nggak bahaya ya, cuma itu doang yang bahaya Bang ya. Iya. Ya udah geser ke Raffi. Udah punya? Apa? bukan itu pertanyaannya. Maaf. Tadi lupa soal pertanyaan. Pertanyaan tentang goals dan future plan. Oke. Abis jadi ketua himpunan Gumatika nih, kantor kan istilahnya menjadi X, ketua himpunan Gumatika dan X Ya. Gumatika. Abis itu ngapain? Apakah fokus ke kuliah aja ataupun misalnya mau magang kah? Ada pikiran magang? Oke. Atau apa dulu? Kalau pikiran ya, kalau kedepannya sih mungkin sama kayak lain lebih ke arah pengen kerja aja sih sebenarnya. Karena mungkin dengan materi yang udah dapat 4 tahun kayak udah cukup ya, ilmunya udah cukup. Mungkin lebih pengen ke arah kerja. Terus mungkin juga ya udah ada ke depan beberapa plan buat dicoba buat abis S1. Mungkin doain aja teman-teman, semoga kesampaian plan yang A B C D E F itu. Didoain aja semoga ada yang nyantol 1 aja. Ada banyak ABCDE. Iya, kan banyak list Sampai Z kan. sampai Z. Kalau ada huruf habis Z ada lagi harusnya. Itu bukan list pasangan kan, bukan ya? Oh, bukan. Bukannya pasangannya yang Yang mana tuh? yang mana? yang nggak ada itu, yang nggak ada itu ya. Yang mana? Yang nggak ada itu ya. Ini fotonya. Nggak ada. Nah, editor bingung kan foto yang mana gitu kan. Baiklah. Berarti habis lulus palingan kayak gitu ya. Ya. Nyari pekerjaan. Baiklah. Nah, yang terakhir nih yang masih jauh sekali. Jauh sekali. Mungkin sebelum kelulus kita ke ini dulu deh. Nanti kalau naik apa namanya? Tingkat. Naik tingkat. Oke, kalau dari aku sendiri,
kalau misalnya udah semester 5 kan ke semester 6 gitu ya. Aku mau banyakin ikut lomba sih Kak. Karena aku ngerasa pengalaman aku buat organisasi atau kepanitiaan udah kayak oh yaudah aku udah tahu kayak lika-likunya gimana. Sekarang aku mau nyari pengalaman di lombanya gitu. Ya minimal harus menang sih. Amin. Amin. Maksa harus menang, pokoknya aku bakalan. Kalau butuh bantuan. Ya, ya bang. Siap, sedia. 2 juta. Aduh, langsung disebut Kak. Red card. Iya. Ini kayaknya hadiahnya nggak segede gitu. Mau ikut lomba sama mau magang. Magang, oke. Biar ada pengalaman dulu sebelum aku terjun ke dunia yang sebenarnya gitu Kak. Aku mau pertanyaan panas lanjut Gumatika nggak? Waduh. Nih kan, seperti mumpung yang sebelah udah ketuanya nih yuk. Aku bilang tadi ya Kak. Mhm. Karena aku udah punya pengalaman organisasi, Iya, terus udah ikut panit. Panit. Aku bakalan lebih upgrade diri ke bidang lomba gitu. Jadi buat masuk Guma, Nyari jawaban aman atau nyari jawaban asli nih? nyari jawabannya nanti aja. Karena butuh waktu ya. Iya betul Butuh Kak. waktu, Itu butuh bukan suatu yang harus bisa dijawab sekarang gitu Kak. Butuh pertimbangan, banyak Iya. pertimbangan dari negatifnya, positifnya. Kalau misalnya udah ada jawabannya pasti nanti dijawab kok Kak. Ya. Kita lihat aja di tahun 2025. Takut. Pulang-pulang langsung di WhatsApp nih. Jadi iya atau tidak gitu kan? Takut di blacklist. Di blacklist serem banget ya di blacklist. Takut ya. Nah, tapi kalau misalnya habis lulus deh. Kalau misalnya abis lulus kayak Lanjut Kak Raffi sih, kayak Kak Raffi Oh, enggak. ada plan A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, yang nggak bisa aku sebutin. Karena itu biar jadi rahasia aku dan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Ini podcast matematika bukan apa. Tiba-tiba Mama Dede muncul. Enggak gitu. Nah, aku percaya penasaran nih karena ABCDE ini nggak ada pemikiran untuk lanjut S2. Ada gak Kak? Bang Sabto kan udah. Ayo Ada nih. Kak. Dijalanin dulu aja. Kalau ada. Ini terlalu misterius. Kamu Raffi atau Batman sih kamu? Kita hari ini mau so misterius ya Kak. Iya. Ya, apalagi ke Kak Dwi. Serem Kita mau banget sih. so misterius dulu deh. Ini kayaknya saya salah interview nih. Pada menutup semua. Baiklah. Ini terbuka. Oh iya, tempatnya. Iya. Tempatnya terbuka. Space. Bener. Nggak salah. Nah, yang terakhir nih kan buat para penonton. Penonton. Pastinya mereka itu pernah pengen lah dikasih sebuah kesan dan pesan, dan pastinya kalian kan juga udah memiliki pengalaman mulai dari yang paling lama, yang pertengahan dan paling baru gitu loh. Tentang bagaimana sih cara berada di matematika sendiri. Adakah kesan untuk dan kesan dan pesan untuk para mahasiswa angkatan 60 terutama? Kak Raffi dulu deh, yang mencolok dulu deh. Oh ya, yang mencolok. Oh iya, dulu. merah sendiri itu merahnya. Merah-merah Kotak-kotak. koteka. Anda Iya. mau main catur? Iya, ini bisa nih. Ini bukannya anak teknik ya? Mejanya. Ya, satu mate. Kalau kesannya khususnya buat teman-teman 60 yang baru mungkin berapa ya, baru hampir sebulan ya masuk ke departemen matematika khususnya, karena sekarang misalnya namanya bukan departemen sih sebenarnya, prodi ya, Udah tapi prodi udah prodi sekarang. sekarang. Itu udah beda fakultas, udah masuk fakultas Iya, sekolah baru. sekolah ya, Kak? baru ya. Jadi akan mungkin banyak perubahan gitu ya. Tapi mungkin untuk sistem akademik mungkin bakal sama juga. Pesannya buat teman-teman selagi masih baru banget nantinya di matematika, kalian bisa explore diri banyak gitu. Karena mungkin passion orang beda-beda ya, dan insya Allahnya di Gumatika menyediakan apapun passion kalian gitu. Apa aja tuh Kak? Apa aja ya, hobi ngedit, jago pengen belajar grafis masuk Medren. Hobi olahraga? Hobi olahraga ada Morse. Hobi belajar? Hobi belajar ada KDPA.
Wah, ada aja. Jadi saatnya sekarang kalian mulai kayak ngenalin diri sendiri lah. Kayak passion gue ke arah ini deh. Gue passion gue ke sini. Nanti kalian bisa join di Gumatika, kayak belajar hal-hal baru di Gumatika karena Gumatika itu seru banget guys, seru banget dan gue nggak nyesel 2 kali di Gumatika karena seseru itu dan senyaman itu. Jadi buat kalian 60 jangan lupa nantinya join Gumatika karena nggak lama lagi nanti sekitar Januari kalian nanti ada periode baru itu it's your time buat 60. Jadi ya udah stay tune aja. Betul. Kalau kalian bertanya ini real or fake, ini real guys. Real. Ini real. Nanya dong real or pake. Real or pake. Oh, real. Gak ada yang benar, gak ada yang benar. Kita tuh gak bener sih. Bener. Kita bener. True. Bang Sabto. Kesan Kesan dan pesan. kesan dan pesan ya, pesan dulu ya. Boleh Kak. Pesan dulu Sebagai buat mendengarkan. angkatan 60 ya. Iya, boleh yang angkatan lain juga boleh. 58, 59 juga boleh. Berarti angkatan 60 sampai 120 lah ya. Jadi pesan buat anak cucu juga ya, nanti yang nonton. Oh, anak cucu mau ke IPB juga? Ya siapa tahu kan. Iya. Mau ke IPB. Ya, nanti mungkin bisa diomongin ke Iya. bisa. Udah lah, jangan. Ke yang mana? Ke yang mana, Bang? Nah, ya ini buat pesan buat kalian semua yang menonton. Fokus kuliah ya. Kuliah itu nomor 1. Bukan berarti kupu-kupu, tapi nggak apa-apa juga ya kalau misalkan kalian mau kupu-kupu, nggak salah, itu preferensi masing-masing. Tapi kalau misalkan kalian mikir kalau nggak kupu-kupu, kayaknya memang lebih baik kupu-kupu aja. Nah, tapi kalian harus coba explore diri kalian dulu gitu. Apakah kalian memang lebih cocok kuliah pulang atau kalian coba organisasi? Apakah nanti kalian jadi berkembang di organisasi itu? Jadi pesan aku fokus kuliah sama fokus mengenali diri dulu ya untuk kalian angkatan 60. Terutama kan kalian nanti baru masuk departemen kan. Walaupun kalian udah di PPKU, mungkin di departemen feel-nya bisa lebih berasa lagi gitu kan, karena kalian ketemu sama teman-teman sesama mate gitu. Iya. Jadi perluas juga jaringan pertemanan kalian gitu, karena itu nanti bakal ngebantu kalian di dunia perkuliahan, baik akademik maupun non akademik nanti. Dan juga bisa membantu di dunia pekerjaan. Iya betul, di dunia pekerjaan. Dari pengalaman aku ya, ini aku ngerasain juga teman-teman aku yang udah pada magang itu suka ngeser-ngeser info magang. Teman-teman aku yang udah pada kerja, magang terus udah pernah ada pengalaman misalkan jadi asisten, kan aku jadi sempat jadi asisten juga kan sampai sekarang juga. Nah aku suka tanya-tanya juga ke mereka yang udah jadi asisten, gimana rasanya jadi asisten ini gitu. Nah kalian kalau punya teman yang banyak, keuntungannya itu gitu. Jadi kalian bisa tahu sebelum kalian mencoba, seenggaknya kalian punya gambaran dulu gitu. Nah mungkin kesannya selama di mate seru banget. Terutama kan aku ikut beberapa kepanitiaan dan organisasi ya, terutama di Gumatika. Ternyata seru juga gitu ya ikut organisasi, nggak yang kaku-kaku banget. Aku kan dari KDPA ya. Ternyata ya nggak sekaku yang aku bayangkan. Ternyata orang-orangnya unik-unik ya. Yang sekarang KDPA unik-unik kan orangnya ya. Makin unik Makin unik. More than. KDPA makin kesini makin unik. Jadi kalian kalau mau jadi orang yang unik, masuk KDPA. Ya, karena orangnya di luar kemanusiaan lah ya. Gitu. Jadi Ketua divisi sekarang juga kayak unik banget, Bang. iya, Unik, Bang. KDP-nya juga unik. Unik sekali. Gitu. Seru lah pokoknya. Ya, ini orangnya. Gak sekaku itu kok, tenang aja. Terus kalau secara perkuliahan ya kalian akan ngerasain lah plus minusnya gitu kan. Entah itu plusnya mungkin kalian jadi lebih paham gitu. Mungkin SMA cuma ngitung doang, tapi kuliah buktikan. Itu yang Harus akan ada dasarnya gitu. Itu yang akan sering kalian dengar. Ya, buktikan. Jadi kalian kalau ngomong harus ada buktinya, harus ada alasannya kenapa. Untuk setiap Itu ambil sembarang ambil sembarang, pilih Ada. ada. terbukti.
tepat satu. Misalkan gitu kan. Iya, iya. Nah, itu ngelatih kalian tuh di dunia, di kehidupan sehari-hari juga. Iya, Ya. iya. Ya mungkin itu aja kalau Membuka vokabuleri juga ya. Iya. Kata-katanya bagus sekali itu. Buka apa ya, mengulangi kata-kata sampai ingat gitu. Kayak kita dihukum, disetrap gitu. Iya, untuk Misalkan, setiap. ambil sembarang. Andaikan. Bener-bener Suruh pada andai ya kita. berandai-andai kalian guys. Kalau di matematika nah yang terakhir. Waduh. Terutama nih paling dekat dan pastinya di angkatan bawah kan. Deket gak nih sama angkatan 60? Lumayan sih, ada beberapa yang udah akrab gitu. Ini orangnya. Gak. Ini, jangan gitu dong kak. Iya. Kali-kali dari atas. Ayo dari atas. Udah sana. Nah, kesan dan pesannya, terutama untuk angkatan 60 nih, kan sebagai kakak tingkat yang baik. Oke, kesannya di departemen matematika itu horor. Enggak sih, biasa aja. Enggak sih, biasa aja. seneng sih sebenarnya tuh kayak seseneng itu loh sebenarnya departemen matematika. Ya aku mikir dulu tuh, kayaknya mate kaku deh. Kayak yang tadi Kak Sabto bilang, kayaknya tuh orang-orangnya antisosial. Oh ternyata tidak. Tidak. Gitu. Ternyata ya. Tidak real. Ini pakai guys. extrovert semua sih kayaknya kak. Banyakan Iya, extrovert. kebanyakan. Mostly. Iya betul banget. Benar sih. Dan nggak ada tuh yang cuman diam-diam doang, nggak ada. Semua orang aktif berkegiatan gitu, nggak ada yang cuman di kelas diem, nggak ada. Semuanya Nggak ada tuh ya? aktif gitu. Gak ada yang Tapi sendirian di pojok gitu kan. Nggak Terus pas ada. dideketin kesurupan. Oh, nggak ada yang mau di pojok soalnya takut dipanggil pacaran. Dosen saya loh itu. Iya. Maaf ya Pak Johar. Kalau kita biasanya dipanggil nama ya. Iya. Ada ini nih, biasanya udah ada nama-namanya siapa List aja. nama. List nama. Oh Pak Jahar ya? Iya. Kalau di angkatan aku biasanya warna baju. Iya. Warna baju. Tapi kadang suka bohong warna baju. Gimana? Besok yang minggu depan yang warna bajunya pink maju ya. Ternyata Iya. enggak. Iya. Warna lain. Lain. Ngelihat mayoritas kayaknya ya. Iya. Mayoritasnya Tangan warna di atas meja. apa? Iya. Iya. Yang di atas meja berarti udah mau ngerjain soal ke depan. Memang ya, guys. Kayak Itu yang horor kayaknya ya. Itu horornya. Terus ya udah sih senangnya mah karena ya itu teman-temannya solid, terus ada supporteran sih. Itu Wah. benar-benar Itu. bagi aku tuh Iya, itu. ini sih pelarian. poinnya. Itu. Iya. Itu. Karena kita bisa meluapkan seluruh beban ketika supporteran kayak ya udah kita teriak-teriak aja kan orang juga nggak tahu ya apa yang ini. Yang penting kita teriak gitu. Terus Teriaknya kalau- sesuai yel-yel tapi di hati itu beda tuh. Iya bener. Aku sebal dengan ini. Semangat. Dia gitu. Itu sih. Terus kalau buat pesannya buat anak 60, jangan nutup diri kalian buat berkembang. Kayak jangan ngerasa salah jurusan juga, walaupun mungkin kebanyakan dari enggak sih, mungkin aku aja salah jurusan misal. Ngerasa, saya ngerasa. Iya kan ngerasakan kak. Saya- Tapi jangan sampai kita tuh nutup diri kita buat nggak berkembang, buat nggak nerima apa sih ajakan-ajakan terhadap hal-hal yang baik gitu. Jangan ya itu terserah sih pilihan, balik lagi ke pilihan kita gitu, mau jadi kupu-kupu boleh, kura-kura alias kuliah bara boleh, kuliah rapat kuliah boleh, pokoknya yang penting bisa upgrade diri, bisa nerima hal-hal lain gitu dari di lain kuliah gitu. Dan jangan lupa join Gumatika. Jadi kesimpulannya join Gumatika guys. Iya, conclusion ya. Kalau nggak join Gumatika di chat satu-satu mau. Terbukti. Ikutin setiap prokernya. Nah itu dia. Terus pokoknya semuanya diikutin aja biar nambah temen, nambah pengalaman, nambah apalagi kak? Apa pacar nggak? Ya bisa jadi gak sih kak? Oh nggak tahu. Saya kan nanya. Nambah nggak? Maybe. Maybe? Enggak. Belum. Oh, tidak. Tapi di kelas banyak ya? Di kelas enggak ada. Oh nggak ada. Di kelas ada? Enggak. Ah bohong ah, ke orang kemarin katanya. Disebutin lagi. Mas Sabto di kelas ada? Ada dong. Ada lah. Ada dong.
Iya. Tapi yang mana ya? Ada dong, kamu lagi nonton kan? Aduh. Keren sekali. Bangga banget ya. Kenapa? Bangga banget kita masuk mate IPB gitu. Iya, namanya gede banget matematika IPB. Wah. Betul. Aku juga ingin mengingatkan kepada kalian, walaupun kalian stres guys, kalian tuh masih banyak tempat-tempat di mana kalian bisa curhat. Ya salah satunya adalah bangku matematika. Tuh, kalian bisa duduk di sana. Kalau ada temen datang kan, ini kenapa dia terlihat sedih gitu kan? Ntar datang ngobrol Iya. gitu. Tapi juga apa ya, dosen-dosen juga bisa dipakai untuk buat ngobrol gitu loh, bukan cuma untuk akademik tapi non akademik juga bisa. Ya misalnya lagi stres tentang apa nih, mungkin mereka juga bisa bantu kalian gitu loh. Tuh. Saya hanya ingin mengingatkan kalian untuk jangan malas, untuk selalu mengikuti kita di Instagram kita, ada di Gumatika IPB, dan juga ada di YouTube kita di Gumatika IPB juga. Di bawah ini aja. Iya betul, di bawah ini. Ya ketik rek spasi pagar enggak ya? Pokoknya Gumatika aja udah, Gumatika Ya, IPB. jangan lupa vote kita di MasterChef, Indonesian Idol dan yang lainnya. Aku baru tahu kita ikutan MasterChef ya. Iya. Ya ini Instagram saya dan Twitter saya. Ini Instagram saya. Ini juga nih, ini. Mas Alto. Ini juga nih ya, editor. Kasih jejak duduk sini. Akun YouTube. Jangan lupa di subscribe. Ya boleh ikutan semua Promosi. Promosi semua. Baiklah, karena daripada kita makin berlama-lama di sini, kaki saya sudah dingin nih teman-teman. Saya ingin mencari cara untuk menghangatkan kaki saya. Sepertinya itu aja dari kita semua pada hari ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton podcast matematika hari ini, season baru guys. Mudah-mudahan nanti ada episode-episode selanjutnya yang bakalan lebih seru dan lebih bermanfaat juga. Thank you for your attention and goodbye. Thank you, my brain. Ciao.